Hai, Mr. Eko here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat di tengah kondisi yang sangat bertentangan dengan keinginan kita, tapi Bapak harap kalian selalu sehat. Karena kenapa? Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai mata pelajaran favorit kita semua, yaitu mata pelajaran kimia, dan terkhusus hari ini kita akan membahas materi hukum Hess. Ketika kita berbicara mengenai hukum Hess, tentu kita bertanya-tanya. Yang paling awal adalah kenapa disebut sebagai hukum Hess. Jadi, kenapa disebut sebagai hukum Hess? Karena hukum ini ditemukan oleh salah satu ilmuwan kimia yang bernama Hess. Ini adalah orangnya. Jadi, beliau adalah orang yang menemukan hukum Hess. Jadi, di dalam hukum Hess ini, beliau mendapatkan suatu teori bahwa suatu reaksi kalor, suatu reaksi kimia, itu dia hanya memfokuskan pada keadaan awal dan pada keadaan akhir, dan tidak mementingkan proses terjadinya reaksi. Nah, bisa diulang, ini adalah teorinya. Nah, ini disebutkan oleh Hess. Nah, kenapa disebut hukum Hess? Karena yang menemukan namanya adalah Hess. Nanti ketika Pak Eko menemukan suatu teori, bisa saja nanti Bapak namai teori Eko, hukum Eko, atau Eko Law, seperti itu ya. Tapi karena Bapak sekarang belum menemukan suatu hukum, jadi Bapak belum bisa nih dapat yang seperti ini. Oke Ananda, tanpa harus berlama-lama, tentunya lebih mudah kalian memahami hukum Hess apabila Bapak berikan contoh soalnya seperti ini ya. Jadi yang di sini tadi sudah Bapak bahas, Bapak sampaikan bagaimana pengertian hukum Hess. Jadi hukum Hess itu juga dikenal sebagai penjumlahan kalor, seperti itu kan. Nah, ketika diberikan contoh soal yang seperti ini, tadi kita sudah diberikan rambu-rambu bahwa ketika harus mengerjakan soal hukum Hess ini dia hanya mementingkan awal reaksi dan akhir reaksi. Jadi awalnya reaksi seperti ini, kemudian akhir reaksi yang diminta adalah seperti ini. Jadi dia tidak mementingkan bagaimana terjadinya proses reaksi. Jadi dengan pakem itu kita bisa menentukan bagaimana penjumlahan kalor dalam hukum Hess. Nah, jadi yang kita harus perhatikan bahwa reaksi akhirnya nanti harus membentuk C2H4 ditambah 6F2 menghasilkan 2CF4 ditambah 4HF. Itu yang paling penting. Nah, dari sini kita lihat nih, C2H4, 6F2, 2CF4 dan 4HF. Walaupun kita diberi kebebasan untuk memulai dari mana saja prosesnya, tapi Bapak bisa berikan kata kunci bahwa ketika kita membuat persamaan dalam hukum Hess, kalian tinggalkan senyawa yang punya dua tempat. Emang nggak cocok yang didua-duakan itu ya. Nah, kita lihat di sini kan, F ada di reaksi nomor 1 dan ada di reaksi nomor 2. Jadi kita skip kalau dia ada di dua reaksi supaya nanti lebih memudahkan kita. Langkah pertama yang harus kita dahulukan adalah kita lihat senyawa yang hanya ada pada suatu reaksi. Misal 2CF4 hanya ada di reaksi kedua. Nih ya. Oke, 2CF4, 2CF4. Bagaimana? Apakah bisa kita langsung tuliskan ke bawah dengan reaksi yang sama? Oke, 2CF4
di sini letaknya di produk, di kanan reaksi. Sedangkan di nomor 2 juga ada di produk, di kanan reaksi. Otomatis dia bisa langsung dituliskan. Berarti kita dulukan reaksi nomor 2. Kita tulis C ditambah 2F2 gas menghasilkan CF4. Apakah langsung selesai seperti ini? Tidak, karena kita lihat koefisiennya. Koefisiennya yang diminta dia harus punya koefisien 2. Sedangkan yang kita tulis baru punya koefisien 1. Makanya semua reaksinya kita kalikan 2 beserta dengan delta H-nya juga. Jadi di sini hasilnya 2C, kemudian 2 kali 2 hasilnya adalah 4F2. Kemudian di sini jadinya 2CF4. Bagaimana dengan delta H-nya? Tentu saja delta H-nya juga berubah. Karena semua reaksi dikalikan 2, delta H-nya juga kita kalikan 2. Delta H sama dengan minus 680 dikali 2. 0, kemudian 6, kemudian minus 1360 kilojoule. Oke, kita sudah selesai persamaan yang pertama. Jadi kita lihat apakah dia sama-sama di produk. Kalau sama-sama di produk, langsung kita turunkan. Kita tulis ulang. Kemudian kita juga lihat koefisiennya. Karena tadi kita lihat koefisiennya itu berbeda. Dia punya 2 koefisien. Otomatis kita kalikan koefisien dari reaktan sampai ke delta H, kita kalikan 2. Oke, kita sudah dapat nih ya senyawa CF4. Kita beralih ke senyawa selanjutnya. Jangan F ya. Kenapa? Karena tadi dia punya 2. Nggak enak di dua-duain. Oke, kita berlanjut ke yang mana ya? Yang 4HF saja. Oke, 4HF. 4HF di sini diminta dia di produk. Sedangkan di persamaan dia juga ada di produk. Dan satu lagi, bagaimana koefisiennya? Di sini koefisiennya 4. Nih, 4. Sedangkan di sini koefisiennya adalah 2. Berarti kita turunkan, kemudian kita kalikan 2. Kita turunkan dan kita kalikan 2. Oke? Jadi persamaan 1 kita turunkan dan kita kalikan 2. Berarti H2-nya di depannya ada 2 ya. Kita tulis. Berarti di sini koefisiennya 2H2. Kemudian ditambah F2 juga dikalikan 2 koefisiennya. Karena tadi dari awal sampai akhir dikalikan 2. Ini gas, ini gas juga menghasilkan. Nah, di sini koefisiennya 2, kemudian dikalikan 2, jadinya adalah 4HF. Oke, sama seperti persamaan sebelumnya, delta H-nya juga kita kalikan 2. Jadi delta H-nya minus 537, ini kita kalikan 2. Dapatlah 4, kemudian 7, kemudian 10 kilojoule. Oke, kita sudah selesai persamaan yang kedua. Nah, jadi selesai persamaan kedua, kita sudah dapat HF-nya, kita kalikan 2. Kemudian kita langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir kita lihat senyawa yang diminta adalah senyawa C2H4. Kemarin kalian sudah belajar senyawa C2H4 itu ada di gugus alkena, yaitu etena ya, etena C2H4 CnH2n. Di sini di dalam persamaan yang diminta dia letaknya ada di reaktan.
tapi di reaksi letaknya ada di produk. Oke, kita lingkari ya. Ini di reaktan, tapi yang disediakan dia letaknya ada di produk. Kemudian untuk koefisiennya sudah sama-sama 1. Berarti kita nggak perlu kali atau kita nggak perlu bagi. Oke. Nah, tapi permasalahannya yang diminta adalah dia di reaktan, tapi di sini yang disediakan dia ada di produk. Berarti kalau kalian bertemu seperti itu, kalian wajib switch. Kalian putar reaksinya. Yang tadinya reaktan jadi produk, yang tadinya produk jadi reaktan. Ketika reaksinya dibalik, otomatis delta H-nya juga berubah. Ketika yang tadinya negatif jadi positif. Nanti kebalikannya seperti itu. Kalau dia tadinya positif, dia jadi negatif. Berarti ini kita ubah jadi reaktan. C2H4 ditambah. Oke. Bukan ditambah ya, menjadi. Karena seluruhnya ini jadi produk 2C ditambah 2H2. Nah, yang berbeda adalah delta H-nya. Ketika dia dibalik, delta H-nya dia berubah menjadi positif 52,3 kJ. Kemudian, ketika sudah selesai, langsung bisa kita jumlahkan. Bisa kita jumlahkan, oke? Bisa kita jumlahkan karena ini sudah selesai. Tinggal langkah terakhir kita jumlahkan. Oke, jadi bisa kita jumlahkan ya di sini ya. Kemudian yang sama itu bisa kita eliminasi. Bagaimana caranya mengeliminasi? Itu yang paling penting yang wajib kalian ingat, bahwa yang dieliminasi ketika senyawa atau unsurnya yang sama dan letaknya berlawanan. Jadi yang dicoret itu yang ada di reaktan dan yang ada di produk. Contoh yang ini 2H2 ini di reaktan, sedangkan di reaksi ketiga dia ada di produk. Berarti ini bisa dicoret, bisa dieliminasi. Oke, paham ya? Kalau dia letaknya sama-sama di produk atau sama-sama di reaktan, dia nggak bisa dieliminasi. Tapi ketika satunya di reaktan, satunya di produk, otomatis dia bisa direaksi. Oke, dia bisa dieliminasi ya. Kemudian kita lihat lagi nih, apalagi yang sama tapi letaknya berlawanan. Coba kalian lihat lagi, perhatikan, ada? Oke, ya, yang sama adalah 2C ini dengan 2C ini. Sama-sama karbon, sama-sama koefisiennya 2, kemudian letaknya juga berlawanan. Jadi ini kita bisa eliminasi. Oke, ada lagi nggak yang sama? Oh ini Pak, F-nya sama nih. Tapi apakah dia berlawanan di reaktan dan produk? Enggak ya, dia sama-sama di reaktan. Bagaimana kalau sama-sama? Dia tidak dieliminasi, melainkan dia dijumlahkan. Oke, jadi kita bisa turunkan C2H4 ini ada di reaktan, ditambah F-nya juga ada di reaktan, satunya koefisiennya 4, satunya koefisiennya 2, kita jumlahkan. Jadinya 6F2 menghasilkan, ini fasenya gas, ini fasenya gas, kemudian menghasilkan, nih, yang menghasilkan, nih, kita turunin 2CF4 ditambah 4HF, kita turunin lagi 4HF, fasenya gas, kemudian ini juga fasenya gas. Oke, kita cross check nih. Kalau kita nggak yakin apakah kerjaan kita benar atau belum, atau ada yang keliru, atau ada yang kurang tepat dan lain sebagainya, kita cek ulang dari yang diminta dengan yang kita hasilkan. C24, C24, clear. 6F2, 6F2, clear. 2C4, 2C4, mantul. 4HF, 4HF, good job. Sama ya.
berarti kerjaan kita benar nih. Kalau dari awal reaktan sampai di produk akhir itu benar, sama seperti yang diminta. Langkah kita yang terakhir ketika kita sudah menyelesaikan persamaan yang luar biasa ini dari 3 step tadi, kemudian kita sudah jumlahkan, hasilnya sama seperti yang kita dapat. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita menentukan berapa nilai delta H-nya. Kita jumlahkan dari minus 1360 ditambah minus 1074 ditambah plus 52,3, hasilnya adalah minus ya tentunya ya, nanti bisa kalian hitung juga kalau misalkan belum tepat, minus 2486,3 kilojoule. Oke. Nah, jadi itu tadi Ananda step-step yang bisa kalian gunakan ketika kalian diperintahkan atau diharuskan menghitung entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan ini dan nanti akan kita bahas dalam check for understanding. Saya tunggu kalian ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.